Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Fisika Umum, ya. Eh, di video kali ini kita akan membahas mengenai gravitasi. Nah, mungkin kamu juga sudah sering ya mendengar kata gravitasi atau sudah sehari-hari juga sudah sering dibahas gitu mengenai konsep gravitasi gitu. Nah, mungkin kamu juga sudah mengetahui bahwa eh, gravitasi ini berhubungan dengan Isaac Newton gitu ya. Namun apakah benar gitu? Apakah Newton gitu yang pertama menemukan gravitasi? Nah sebenarnya enggak ya. Eh, Newton itu tidak menemukan gravitasinya itu sendiri gitu. Gravitasi sejak awal manusia ada juga manusia sudah menyadari bahwa ada sesuatu gitu yang menarik suatu benda itu ke bawah gitu atau ke pusat bumi. Makanya kita mengetahui konsekuensi dari tersandung atau terjatuh gitu ya. Nah, temuan Newton itu bukan mengenai gaya gravitasinya. Gaya gravitasinya orang juga dari dulu udah tahu bahwa ada sesuatu yang menarik ke bawah. Nah, temuan Newton itu adalah bahwa gravitasi itu bersifat universal, ya. Tidak hanya khusus untuk bumi saja. Nah, Newton itu kan mengamati ada apel yang jatuh ya, ya ceritanya seperti itu. Kenyataannya sih entah bagaimana ya. Cuman legend says that Newton itu memperhatikan ada apel yang terjatuh dari pohonnya, gitu ya. Nah, Newton itu menyadari bahwa terdapat gaya yang menarik apel, gitu kan ya. Akhirnya dia jatuh ke bawah. Nah, kemudian Newton melihat benda-benda langit. Kemudian dia juga menyadari bahwa terdapat gaya tuh yang dikerjakan pada planet sehingga planet itu mengelilingi atau sehingga planet itu mengelilingi matahari gitu ya. Atau jika dia melihat bulan ada gaya nih yang bekerja pada bulan. Nah, sehingga bulan ini tetap mengelilingi bumi gitu kan. Nah, Newton menduga bahwa gaya yang dialami oleh setiap planet itu menuju suatu titik sentral yang tetap gitu. Dan seperti juga kalau dia melihat bulan, dia menduga bahwa gaya yang dialami bulan itu ada gaya yang menuju titik sentral yaitu pusat bumi gitu. Nah, jadi dia menyadari bahwa gaya yang dialami oleh apel dan gaya yang dialami oleh bulan walaupun gerakannya tampak berbeda ya. Apel jatuh ke bumi sedangkan bulan mengelilingi bumi gitu. Nah, itu Newton em, memiliki dugaan gitu ya bahwa gaya yang dialami oleh kedua benda tersebut adalah sama gitu ya. Gaya yang dialami oleh bulan itu juga sama dengan gaya yang dialami oleh apel yang jatuh ke bawah. Nah, gaya ini dirumuskan sebagai gaya gravitasi gitu. Nah, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik menarik antara dua benda yang bermasa gitu. Jadi, kalau kita memiliki massa satu M1 gitu dan kemudian kita memiliki massa 2 M2, maka massa satu ini ditarik oleh gaya 2 dan massa 2 ini ditarik oleh benda satu gitu. Jadi mereka saling tarik menarik. Nah, besarnya tarik menarik ini adalah sama ya. Ini sesuai dengan hukum Newton 3 bahwa jika ada gaya aksi maka ada gaya reaksi. Nah, besarnya tarikan antara kedua gaya ini berbanding lurus dengan besarnya masing-masing massa. Baik massa benda satu dan massa benda dua. Semakin besar massa antara keduanya, maka semakin besar juga tarikan gravitasi antara keduanya. Begitu ya. Nah, tapi berbanding terbalik dengan R atau dengan jarak. Semakin besar jarak antara keduanya, maka semakin kecil gayanya, gaya tarik menariknya, ya. Dikalikan dengan sebuah konstanta G. Jadi, besarnya F1 itu sama dengan besarnya F2, itu berbanding lurus dengan besarnya massa masing-masing, tapi berbanding terbalik dengan jarak antar kedua pusat massa tersebut, gitu ya. Jadi dihitungnya dari pusat massa ya. Dihitungnya dari pusat massa. Nah, dikalikan dengan G. Nah, G ini adalah konstanta yang sangat kecil. G ini besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Jadi, terbayang ya seberapa kecilnya gitu. Jadi, dia itu 0,00000 ada 11 gitu ya. Jadi, dikalikan dengan konstanta yang sangat kecil. Nah, kita juga bisa
Jadi menurut Newton begini ya, semua benda yang bermasa itu saling menarik dengan benda bermasa lain gitu. Untuk kedua benda bermasa, masanya besarnya gaya sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan antara keduanya. Nah, kita juga bisa mengukur ya, misalkan gaya tarik berapa sih gaya tarik bumi yang bekerja pada tubuh Anda sendiri, misalkan begitu. Nah, gaya tarik tersebut itu bisa dihitung. Nah, berdasarkan hukum gravitasi, berat badan Anda atau gaya gravitasi terhadap Anda itu bergantung pada jarak Anda terhadap pusat bumi. Misal, kalau Anda masanya adalah 120 kg, maka Anda akan memiliki berat sebesar 1.200 Newton. Nah, itulah tarikan gravitasi antara Anda dengan bumi. Jadi Anda ditarik oleh bumi sebesar 1.200 Newton, bumi juga ditarik oleh Anda sebesar 1.200 Newton. Besar tarikannya sama. Tapi kenapa manusia yang jatuh ke bumi bukan bumi yang jatuh ke manusia? Nah, ini berkaitan lagi dengan hukum Newton 2, bahwa benda yang bermassa lebih besar akan untuk gaya yang sama ya, akan mengalami percepatan yang lebih kecil. Makanya percepatan yang dialami oleh kita lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh bumi. Nah, nilai G ini menunjukkan bahwa gaya gravitasi itu sebenarnya adalah gaya yang sangat lemah gitu ya. Gaya gravitasi ini sebenarnya adalah dihitung dengan metode Phillips von Joly gitu ya. Jadi dia metodenya adalah menggunakan sebuah timbangan gitu ya. Menggunakan sebuah timbangan di mana ada dua bola bermassa M1 dan M2. Maka antara M1 dengan M2 itu akan ada gaya tarik menarik ya, sebesar F. Nah, besarnya tarik menarik antara F ini itu diukur dengan cara menyeimbangkan gitu, menambahkan massa di sini, nanti dikonversi menjadi gaya ya, dikali dengan percepatan gravitasi, sehingga dia setara gitu dengan berat yang dibutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan gitu. Nah, dari metode ini dapatlah kita besarnya G gitu. Jadi kan tadi massa masing-masing benda bisa diukur. Kemudian jarak antar pusat massanya juga bisa diukur. Nah, gayanya dihitung dari besarnya gaya yang dipakai untuk atau dibutuhkan untuk menyeimbangkan dari timbangan ini. Nah, balik lagi ya kita ke rumus. Nah, ini tadi ya masanya dapat diketahui, jarak antar pusat masanya dapat diketahui, gayanya dihitung dari tadi berapa besar massa yang harus ditambahkan atau besar gaya yang harus ditambahkan supaya tadi timbangannya menjadi setimbang, sehingga G ini bisa diukur gitu atau bisa dihitung karena besaran yang lain udah ada nilainya gitu kan ya. Nah, sehingga dapatlah G itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, ini merupakan gaya yang sangat lemah. Gaya gravitasi ini merupakan gaya yang paling lemah dari 4 gaya fundamental yang diketahui saat ini. Ya, gaya-gaya fundamental itu selain gaya gravitasi, ada juga gaya elektromagnetik, yaitu gaya listrik dan gaya magnet ya. Kemudian ada gaya nuklir kuat dan gaya nuklir lemah. Jadi inilah gaya-gaya fundamental yang sampai saat ini diketahui oleh kita gitu ya. Jadi ada gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang paling lemah gitu di antara keempatnya. Nah, mari kita bahas sebuah contoh ya. Misal ada dua planet dengan massa yang berbeda, satu massanya adalah 4 kali 10 pangkat 20 kg, dan massa yang kedua adalah 2 kali 20 kg. Kedua planet ini memiliki jarak 2 kali 10 pangkat 5 km. Nah, tentukan besar gaya gravitasi antara dua planet tersebut. Jadi massa planet yang pertama adalah 4 kali 10 pangkat 20 kg, massa planet yang kedua adalah 2 kali 20 kg, sedangkan jarak antar pusat massanya adalah 2 kali 10 pangkat 5 km. Kalau kita konversi dia ke meter, menjadi 2 kali 10 pangkat 8 meter ya. Tinggal kita masukkan F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Kita masukkan nilai G adalah 6,67 kali 10 pangkat min 19. Kita masukkan nilai masing-masing massa, dan juga kita masukkan nilai R 2 kali 10 pangkat 8, tapi jangan lupa kuadrat ya. Sehingga kita dapat bahwa gaya
gravitasi antara kedua planet adalah 1,33 kali 10 pangkat 14 Newton. Nah, bagaimana kita mengetahui gitu ya, berapa besarnya massa bumi gitu? Apakah ditimbang? Tentu saja tidak ya. Nah, untuk mengetahui massa bumi, kan kita udah tahu nilai G ya. Setelah nilai G diketahui atau konstanta gravitasi itu diketahui, massa bumi itu dapat dihitung dengan mudah, yaitu kita masukkan aja ke rumus yang tadi, F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat gitu ya. Misalkan kalau kita punya sebuah benda bermassa 1 kg, artinya benda tersebut memiliki berat sebesar kan M kali G. Jadinya 1 kali 9,8 jadinya 9,8 Newton. Jadi berat benda tersebut adalah 9,8 Newton. Jadi kalau kita punya massa 1 kg, benda bermassa 1 kg, maka beratnya adalah 9,8 Newton. Berat ini adalah gaya tarik-menarik kan antara benda itu dengan bumi sebenarnya kan. Nah, tinggal masukkan aja ke rumus yang tadi, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat gitu. Jadi G-nya sudah diketahui, berat yang dimiliki oleh benda bermassa 1 kg adalah 9,8 Newton. Masanya ini 1 kg, sedangkan jaraknya antara benda dengan pusat bumi, ya tinggal masukin aja nilai jari-jari bumi ya, yang dihitung dari sudah pernah dibahas ya di video-video sebelumnya. Sehingga kita dapat menghitung nilai M yang 1 gitu. Kan ada M1, M2 kan. M yang 2 adalah misalkan massa bendanya yang 1 kg, massa benda 1 itu massa buminya. Sehingga kita bisa mengetahui massa bumi. Nah, kalau kita lihat ya dari persamaannya, gravitasi ini G itu atau F itu berbanding terbalik dengan jarak. Atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Semakin besar jaraknya, maka secara kuadratik gayanya bakal semakin kecil. Nah, ini kita bisa menggunakan sebuah analogi ya. Analogi kenapa dia itu berbanding terbalik dengan jarak secara kuadratik gitu. Misalkan kalau kamu punya sebuah semprotan cat gitu ya. Kalau kamu punya sebuah semprotan cat, kemudian kamu semprotkan gitu. Nah, semprotkan ke tembok yang jaraknya katakanlah 1 unit gitu ya. 1 unit itu bisa 1 senti atau ya katakanlah 1 senti gitu. Nah, maka dia akan mengcover, si cat ini akan mengcover sebesar satu area ya. Akan mengcover sebesar 1 unit area gitu. Dan ketebalannya itu adalah 1 lapis misalkan. Nah, tapi kalau misalkan kamu mengecatnya dari jarak 2 cm, nah, luasan yang akan di-cover oleh cat tersebut adalah 4 area, 4 kali lipat. Jadi ketika jaraknya menjadi 2 kali lipat, ya, maka ini menjadi 4 kali lipat luasnya. Nah, kan kalau jumlah catnya dalam 1 kali semprot ya bakal segitu-gitu aja kan? Bakal sama gitu. Nah, artinya kalau luasnya menjadi 4 kali lipat, berarti catnya itu bakal lebih tipis 4 kali lipat juga. Gitu. Nah, ketika jaraknya menjadi 3 kali dari jarak semula, maka luasnya menjadi 9 kali. Nah, menjadi 9 kali, maka catnya juga jadi makin tipis. Jadi hanya 1/9-nya dari yang semula gitu. Coba aja kamu coba mengecat gitu ya ke tembok, tapi jaraknya dijauhin. Maka makin lama, makin jauh, si catnya itu kan jadi makin tipis. Makin jauh lagi 4 kali lipat, maka dia menjadi 16 kali lebih luas. Jadi kalau makin jauh, makin luas, tapi makin tipis catnya. Nah, ini analogi yang sama dengan gravitasi. Ketika makin jauh, maka gaya gravitasinya itu menjadi lebih kecil. Ya, ketika 2 kali lipat, maka jadi 1/4-nya. Ketika 3 kali lipat, jadi 1/9-nya. Ketika jadi 4 kali lipat, jadi 1/16-nya. Jadi semakin jauh, maka gravitasi itu akan semakin kecil, tapi kuadrat gitu kecilnya tuh. Jadi ketika 2 kali lipat, 1/4-nya gitu, bukan setengahnya ya, tapi 1/4-nya. Nah, hukum kuadrat dan berbanding terbalik ini berlaku untuk gravitasi ya, dan semua fenomena yang merupakan dampak dari suatu sumber yang terlokalisasi dan menyebar secara merata pada ruang sekitar. Contohnya apa? Contohnya adalah gaya listrik, cahaya gitu. Cahaya juga sama. Ketika jaraknya 2 kali lipat, maka intensitasnya itu jadi lebih kecil sebesar 1/4 kalinya
gitu. Ketika 3 kali lipat, intensitasnya tinggal 1/9 kalinya dan seterusnya. Begitu juga dengan bunyi. Ketika bunyi, kita mendengarkan bunyi 2 kali lipat lebih jauh dari awal, maka suaranya itu akan atau intensitas dari suaranya itu akan tinggal 1/4-nya. Gitu. Ketika 3 kali lipat, maka akan menjadi 1/9-nya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi apel yang beratnya 1 Newton di permukaan bumi, misal ada apel beratnya atau masanya 1 kilogram, berarti, oh bukan 1 kilogram, misalkan 0,1 kilogram gitu ya, sekitar. Nah, berarti beratnya kan sekitaran 1 Newton. Kalau di permukaan bumi, di jarak R gitu. R itu adalah jari-jari bumi ya, karena dihitungnya dari pusat bumi. Nah, dari pusat bumi ke permukaan bumi kan jaraknya R. Maka apel yang ada di sini itu beratnya 1 Newton. Nah, ketika jaraknya adalah 2R sampai sini ya, dari sini ke sini, berarti 2R. Ketika jaraknya adalah 2R, maka eh, maka berat si apel itu jadi tinggal 1/4 Newton ya. Jadi ketika jaraknya 2 kali lipat, bukan jadi setengahnya, tapi jadi 1/4-nya. Jadi 1/4 Newton. Ketika jaraknya 3 kali lipat, maka berat apel itu jadi tinggal 1/9 Newton. Gitu. Dan ketika jaraknya 4 kali lipat, tentu saja jadinya adalah 1/16 ya. 1/16 Newton. Jadi kalau dibikin ke dalam grafik, antara gaya gravitasi dengan jarak, dia itu melengkung seperti ini, secara kuadratik ya. Jadi, gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan jarak secara kuadrat. Nah, Newton juga menunjukkan bahwa pasang surut pada air laut itu disebabkan oleh gravitasi bumi, gravitasi antara bulan dan bumi. Tapi bukan per se gitu diakibatkan oleh gravitasi bulannya, tapi karena ada perbedaan gitu antara tarikan gravitasi bulan di sisi yang berlawanan dari bumi gitu. Jadi contohnya begini, kalau misalkan ini adalah bumi ya, ini adalah bumi dan di sini ada bulan gitu ya, maka tarikan dari bulan ke bumi itu nggak sama seperti ini. Tapi kita perbesar ya. Tapi di tempat yang dekat tarikannya besar, di tempat yang jauh tarikannya kecil. Gitu. Jadi sisi yang lebih dekat dengan bulan akan mengalami gaya gravitasi yang lebih besar karena tadi kan gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan jarak secara kuadratik kan ya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka di tempat yang jauh gaya gravitasinya makin kecil. Jadi seolah-olah tarikan di sininya besar, tarikan di sininya kecil. Nah, inilah yang menyebabkan pasang surut dari air laut di bumi gitu ya. Nah, kalau tarikannya sama seperti ini, maka nggak akan ada pasang surut karena semua titik di bumi ditarik dengan gaya yang sama kan. Jadi nggak akan ada pasang surut kalau misalkan sama tarikannya. Tapi karena ada perbedaan tarikan ini, maka karena ada perbedaan tarikan ini, maka jadi dia seperti tercubit gitu kan ya. Airnya itu seperti tertarik gitu. Karena yang sebelah sini tidak, yang sebelah sini ketarik gitu. Bayangkan kalau misalkan gayanya sama di semua titik, ya semuanya akan berpindah ke kanan gitu kan ya. Maka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, jadinya buminya bergerak aja gitu. Nah, tapi ini kan enggak. Jadi dia karena ada ingat ya, jadi pasang surut itu terjadi karena ada perbedaan tarikan antara sisi bumi yang dekat dengan bulan dengan sisi bumi yang jauh dari bulan. Nah, karena eh, bumi itu berotasi, sebuah titik yang ada di bumi itu akan melewati kedua tonjolan ini setiap hari ya, sehingga menghasilkan 2 set pasang surut setiap harinya gitu. Saat bumi berotasi, bulan bergerak dalam orbitnya dan tampak di posisi langit yang sama itu, bulan itu adalah 24 jam dan 50 menit. Jadi pasang surut itu terjadi pada waktu yang sama setiap harinya, tapi dalam sekitaran 25 jam ya. Jadi kalau misalkan hari ini pasang terjadi pada jam 10, berarti besoknya itu jam 10 lebih 50 gitu ya. Karena nggak pas 24 jam. Jadi ada lebih 50 menit gitu. Nah, sekarang kalau kita pakai logika ya. Kalau kita pakai logika, kan
Jadi pasang surut itu terjadi karena adanya perbedaan tarikan bulan gitu ya di setiap titik pada bumi gitu yang berbeda-beda tergantung pada jarak. Nah, sekarang kalau matahari itu tarikannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena massa matahari itu jauh lebih besar daripada massa bulan. Jadi massa dari matahari itu jauh lebih besar daripada massa bulan. Jadi gaya tarik matahari terhadap bumi itu 180 kali lebih besar daripada tarikan bulan terhadap bumi. Nah, tapi pengaruh gaya tarik matahari terhadap pasang surut hanya setengahnya dari pengaruh bulan. Kenapa bisa seperti itu? Padahal gayanya jauh lebih besar. Tapi kenapa pengaruhnya pada pasang surut hanya setengahnya dari pengaruh bulan? Ingat ya, jadi gayanya walaupun jauh matahari, gayanya tetap lebih besar matahari karena masanya yang sangat besar matahari itu. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ingat pasang surut itu bukan terjadi karena tarikannya aja, tapi perbedaan tarikan. Ya, jadi kalau perbedaan tarikannya besar atau relatif besar, maka terjadi pasang surut. Tapi kalau perbedaan tarikan gravitasi pada bagian bumi sebelah depan dan sebelah belakangnya itu tidak lebih besar, maka pasang surutnya itu kecil gitu ya. Nah, karena jarak matahari yang begitu jauh, maka perbedaan gaya tarik matahari terhadap bumi pada kedua sisi bumi yang berlawanan adalah kecil gitu. Jadi, saking jauhnya matahari, jadi perbedaan antara bumi bagian depan dengan bumi bagian belakang, maksudnya bagian depan itu yang menghadap matahari ya, yang belakang itu yang di belakangnya gitu. Itu kecil gitu. Yaitu hanya 0,017% dibandingkan dengan perbedaan gaya tarik bulan terhadap bumi pada kedua sisinya yaitu sekitaran 6,7% gitu. Jadi perbedaan tarikan gravitasi matahari terhadap bagian depan dan bagian belakang bumi itu 0,017% ya. 0,017%, sedangkan perbedaan tarikan bulan pada bagian depan dan bagian belakang bumi itu adalah 6,7%. Nah, walaupun gaya tarik matahari itu adalah 180 kali daripada tarikan bulan, kalau dikalikan dengan 0,07%, itu jadinya sekitaran 3%. Jadi, kalau bulan kan tadi 6,7%. Kalau sekarang perbedaan antara tarikan matahari pada sisi depan dan sisi belakang bumi 0,017% dikalikan 180 karena dia 180 kali lebih besar daripada tarikan bulan itu jadinya 3%. Jadi setengahnya nih. Jadi efek pasang surut dari matahari itu setengah dari efek pasang surut dari bulan. Nah, pasang surut itu ada dua jenis ya. Ada pasang purnama dan ada pasang perbani gitu. Pasang purnama itu terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan itu berada pada satu garis lurus. Ya, pasang terjadi karena matahari dan bulan eh, terjadi secara bersamaan gitu ya, pasang oleh matahari dan pasang oleh bulan mengakibatkan pasang yang lebih tinggi dari rata-rata dan surut yang lebih rendah dari rata-rata. Jadi karena dia dalam sebuah garis lurus, maka tarikannya itu maksimal gitu. Jadi pasangnya itu lebih tinggi daripada rata-rata, tapi di bagian yang surut itu jadi lebih surut juga daripada rata-rata gitu. Jadi pada pasang purnama ini terdiri dari garis lurus ya antara matahari, bulan dan bumi gitu. Bisa juga bulannya di sini gitu. Itu terjadi pasang yang sangat tinggi atau surut yang sangat rendah gitu. Nah, sedangkan pasang perbani itu terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari itu membentuk sebuah tegak lurus gitu ya, membentuk sudut tegak lurus. Nah, pasang karena bulan dan pasang karena matahari itu saling meniadakan ya, sehingga eh, karena tegak lurus ya, jadi saling meniadakan. Kalau tadi kan saling menambahkan gitu, atau saling mengurangi. Jadi pasangnya pasang maksimal, surutnya surut maksimal tadi kalau yang pasang purnama. Nah, tapi kalau pada pasang perbani itu pasangnya pasang surutnya itu saling meniadakan mengakibatkan pasang yang lebih rendah daripada rata-rata dan surutnya pun tidak serendah rata-rata gitu ya. Jadi pasang pasang purnama terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan
membentuk sebuah garis lurus, sedangkan pasang perbani terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan itu membentuk tegak lurus gitu atau siku-siku. Nah, kalau kamu memperhatikan bulan ya, kalau kamu memperhatikan bulan, itu bulan yang menghadap ke bumi itu selalu sama setiap waktu. Dia itu selalu wajahnya wajah yang itu saja gitu ya menghadapi bumi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi gini, pusat gravitasi bulan itu tidak berada yang pada posisi yang sama dengan pusat masanya. Ini sudah dibahas ya di pertemuan yang lalu atau di video yang sebelumnya. Mohon maaf. Sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya kalau untuk benda-benda yang besar itu pusat masanya dan pusat gravitasinya biasanya tidak terletak pada titik yang sama. Karena kenapa? Karena tarikan gravitasi atau percepatan gravitasi atau medan gravitasi itu semakin kecil ketika dia menjauhi pusat bumi, begitu kan ya. Jadi gaya gravitasinya itu tidak menyebar merata. Kalau massa kan udah pasti menyebar merata ke seluruh permukaan bulan. Jadi udah pasti ada di tengah-tengah kalau yang namanya pusat massa. Tapi kalau yang namanya pusat gravitasi belum tentu ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena bulannya sangat besar sehingga tarikan bumi di sini dengan tarikan bumi di situ nggak sama. Jadi kalau di rata-rata tarikan bumi akan cenderung ke yang lebih bawah gitu kan ya. Jadi tidak sama tuh antara pusat massa dan pusat gravitasi bulan gitu ya. Oleh karena itu, saat poros panjang bulan itu tidak menuju bumi, ya, saat ini tidak menuju bumi, maka bumi akan mengerjakan torsi atau ada torsi ya. Torsi sudah dibahas ya minggu lalu atau momen gaya bahwa ketika ada gaya yang pada sebuah lengan momen tertentu mengakibatkan adanya putaran gitu ya atau mengakibatkan adanya kecenderungan putaran. Nah, bumi ini akan mengerjakan torsi kecil pada bulan gitu ya. Karena porosnya di sini sedangkan tarikannya di sini gitu. Nah, kalau misalkan pusat massa dan pusat gravitasi ada di satu titik, maka tidak akan ada torsinya karena gayanya di pusat atau gayanya ada di poros gitu. Karena gayanya tidak ada di poros, maka bumi akan mengerjakan torsi yang kecil terhadap bulan. Nah, memelintir bulan sehingga menuju gravitasi bumi. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Nah, bumi dan bulan itu saling tarik-menarik dalam suatu istilahnya adalah aksi dalam jarak gitu ya. Kita dapat memandangnya dengan cara lain, yaitu kita dapat memperlakukan bulan berinteraksi itu bukan dengan bumi, tapi kita anggap dia itu berinteraksi dengan medan gravitasi bumi gitu. Atau medan gravitasional bumi. Nah, jadi bumi menghasilkan medan gravitasi, nah bulan itu berinteraksinya dengan medan gravitasi itu. Jadi semua benda bermassa yang berinteraksi dengan medan gravitasi itu akan mengalami gaya tarik gitu. Jadi kita bisa memandang gaya tarik itu seperti itu ya. Jadi alih-alih langsung kita bicara tarik-menarik antara dua benda bermassa, maka kita bisa bicara bumi atau sebuah benda bermassa menghasilkan medan gravitasi. Nah, kemudian medan gravitasi ketika ada massa lain berinteraksi dengan medan gravitasi ini, maka massa lain ini akan tertarik oleh sebuah gaya. Nah, gaya inilah yang disebut dengan gaya gravitasi itu tersebut ya. Gaya gravitasi tersebut maksudnya. Nah, ruang atau properti dalam ruang atau sesuatu yang ada di dalam ruang di sekeliling benda bermassa ini dapat dikatakan berubah gitu. Ketika ada benda bermassa lain yang berada pada ruang tersebut gitu. Nah, benda bermassa lain itu akan mengalami gaya. Nah, perubahan ruang inilah yang disebut dengan medan gravitasi. Jadi, medan gravitasi itu merupakan salah satu contoh dari medan gaya. Selain medan gravitasi juga ada medan magnet, juga medan listrik gitu ya. Atau ya bisa digabung sih sebenarnya medan elektromagnetik gitu. Nah, pola dari medan gravitasi bumi itu dapat direpresentasikan oleh garis-garis medan ya, oleh tanda-tanda panah gitu, garis-garis yang ada tanda panahnya. Nah, dia itu menuju ke bumi panahnya karena arahnya ke situ gitu. Ketika ada suatu benda bermasalah
yang lain yang diletakkan pada ruang medan tersebut, maka benda bermassa tersebut akan tertarik ke bumi kan begitu ya. Maka arahnya begitu. Semakin rapat garis-garis medan tersebut, maka medan gravitasinya akan semakin kuat ya. Jadi bisa kita lihat semakin dekat ke bumi, ini kan semakin rapat nih garis-garisnya. Semakin jauh dari bumi, semakin renggang. Itulah kenapa semakin jauh dari bumi, medan gravitasi itu semakin kecil karena semakin renggang garis-garis medan gravitasinya ya. Nah, panah ini menunjukkan dari arah dari medan. Medan gravitasi paling kuat itu di dekat permukaan bumi dan semakin lemah ketika jaraknya semakin jauh dari bumi gitu ya. Karena tadi digambarkan oleh kerapatan dari garis-garis medan gravitasi itu tersebut. Kalau semakin jauh dari bumi, maka semakin renggang. Kalau semakin jauh dari bumi, maka dia semakin renggang, artinya gaya gravitasinya juga semakin kecil. Nah, kuat medan gravitasi pada suatu titik adalah dihitung dengan gaya yang dialami oleh sebuah muatan uji dibagi dengan massa dari muatan uji, atau bukan muatan ya, massa ya. Gaya yang dialami oleh sebuah massa uji dibagi dengan besarnya massa uji tersebut gitu. Nah, misalkan kita memiliki satelit gitu ya. Satelit ini mengelilingi bumi karena dia ada di dalam sebuah medan gravitasi bumi gitu ya. Nah, jika massa bumi adalah M besar, sedangkan massa satelit adalah M kecil, kita anggap bahwa massa satelit ini disebut dengan massa uji gitu. Karena dia fungsinya adalah untuk menguji keberadaan medan gravitasi yang disebabkan oleh bumi gitu. Di sini massa bumi diberlaku sebagai massa sumber gitu ya. Nah, maka medan gravitasi G yang membuat massa uji M mengalami gaya F ya adalah akibat oleh sumber M itu adalah ya tinggal dibagi G sama dengan F dibagi M. Sedangkan F itu tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa besarnya F itu berbanding lurus dengan massa masing-masing. Jadi G mm per R kuadrat gitu. Dibagi dengan M. Nah, ini di atasnya ada M, di bawahnya ada M, M-nya bisa dicoret. Jadi bisa kita lihat G sama dengan Gm per R kuadrat. G di sini adalah konstanta gravitasi bumi ya yang besar ya. Yang 6,67 kali 10⁻⁻⁴ min 11. M ini adalah massa dari sumber, ingat ya. Massa dari sumber. Sedangkan R itu adalah jarak dari massa uji ke pusat bumi. Jadi bisa dilihat di persamaan ini bahwa medan gravitasi yang dialami oleh medan gravitasi di suatu titik gitu ya, itu tidak bergantung pada besarnya massa uji, tapi bergantung pada besarnya massa sumber dan jarak titik tersebut dari pusat bumi gitu atau pusat massa sumber gitu. Jadi tidak bergantung pada massa uji gitu ya. Nah, sebuah planet misalkan ya ini ada sebuah contoh. Sebuah planet bermassa 6 kali 10⁻24 kg berjari-jari 4000 km. Nah, tentukan percepatan gravitasi di permukaan planet tersebut ya. Jadi masanya adalah 6 kali 10⁻24, sedangkan jari-jarinya adalah 4000 km. Kalau kita rubah ke meter, jadinya 4 kali 10⁻6 meter gitu ya. Karena kan 1 km itu 1000 meter, jadi nolnya tambah lagi 3. Itu udah ada 3 tambah 3 jadi 6. Nah, yaudah kita hitung G sama dengan Gm per R kuadrat. Jadinya G-nya adalah 6,67 kali 10⁻11, sedangkan masanya adalah 6 kali 10⁻24 dibagi dengan jari-jarinya adalah 4 kali 10⁻6 kuadrat ya. Dapatlah kita G sebesar 25,02. Nah, bagaimana dengan medan gravitasi di dalam planet gitu ya? Kalau yang di luar planet tadi kita sudah bahas ya, walaupun tadi kita membahasnya gaya, tapi grafiknya bakal sama nih dengan medan. Dia bakal secara kuadratik dia berkurang ya. Ketika misalkan pada jarak R medannya adalah G, maka pada jarak 2R medannya adalah tinggal 1/4 G. Pada jarak 3R tinggal 1/9 dari G. Jadi dia berbanding terbalik ya, secara kuadratik kalau menjauhi dari permukaan bumi. Tapi kalau mendekati dengan pusat bumi, dia itu bakal semakin menurun dengan linear, dengan lurus. Kenapa? Karena kan tadi Gm per R kuadrat ya, M-nya itu massanya. Nah,
ketika kita semakin mendekati pusat planet, maka massa sumbernya juga yang dihitung semakin kecil kan. Jadi kan dia berbanding lurus dengan massa, jadi dia bakal berkurang juga ya. Semakin dalam ke pusat bumi, maka semakin kecil medan gravitasi karena semakin sedikit massa yang mempengaruhi besarnya medan gravitasi. Nah, Einstein itu menyatakan bahwa medan gravitasi itu sebenarnya bukan sebuah gaya persi gitu ya. Bukan sebuah gaya, tapi dia itu merupakan pembelokan ruang dan waktu ya. Jadi menurut Einstein bahwa ruang dan waktu itu adalah satu kesatuan gitu. Kalau kita sehari-hari memandang ruang dan waktu itu secara berbeda gitu ya, ruang adalah tempat dan waktu adalah ya waktu gitu. Maka eh, maka menurut Einstein ruang dan waktu itu sesuatu yang satu kesatuan, ya space time gitu. Nah, yang namanya gravitasi itu menurut Einstein itu adalah pembelokan ruang dan waktu gitu ya. Nah, Einstein menyadari bahwa benda bermassa itu membelokkan ruang dan waktu, seperti halnya bola besar yang diletakkan eh, pada permukaan dua dimensi itu akan melengkungkan dari permukaan itu sendiri gitu ya. Nah, jika kita menggelindingkan kelereng gitu, misalkan ini ada bola besar dan ini adalah kelereng gitu ya. Misalkan bumi adalah bola yang besar sedangkan bulan adalah kelereng. Kalau kita menggelindingkan kelereng mendekati bola, maka kelereng tersebut akan menggelinding melintasi permukaan yang menekuk. Jadi dia akan berputar seperti itu kan. Nah, itu adalah analogi ya. Analogi terhadap dua dimensi ya. Kenyataannya adalah empat dimensi. Yang dimaksud oleh Einstein adalah empat dimensi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai lubang hitam. Nah, jika sebuah bintang itu kolaps ya, jari-jarinya misalkan menjadi setengahnya gitu ya. Masanya kan tidak berubah ya. Masanya tidak berubah, misalkan jari-jarinya menjadi setengahnya, sedangkan masanya tidak berubah, maka gravitasi di permukaan planet tersebut atau permukaan bintang tersebut itu menjadi 4 kali lipat ya kan karena berbanding terbalik secara kuadrat. Kalau jarak jari-jarinya makin kecil setengahnya maka medan gravitasinya di situ akan menjadi 4 kali lipat lebih besar gitu ya. Saat jari-jari bintang itu terus kolaps ya, terus menyusut gitu, maka kecepatan minimal yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari bintang atau ada yang namanya velocity escape-nya itu adalah kecepatan yang diperlukan untuk meninggalkan sebuah atau melepaskan diri dari bintang gitu ya. Nah, jadi ketika bintang itu makin kolaps, maka velocity escape-nya makin besar. Artinya apa? Artinya benda-benda itu semakin susah untuk meninggalkan bintang tersebut gitu. Misalkan kalau kita punya matahari, jika matahari itu kolaps gitu ya, berkurang jari-jarinya kurang dari 3 km, maka velocity escape-nya yang dibutuhkan adalah kecepatan cahaya. Jadi ketika jari-jari misalkan kalau suatu hari matahari itu kolaps, matahari itu menyusut kurang dari 3 km, maka sebuah benda untuk lepas dari matahari itu membutuhkan kecepatan sebesar kecepatan cahaya. Artinya apa? Artinya tidak ada benda yang bisa lepas dari matahari tersebut gitu. Bahkan cahaya. Nah, sehingga tidak ada benda apapun yang dapat meloloskan diri dari bintang tersebut termasuk cahaya. Nah, oleh karena itu, kalau cahaya aja tidak bisa lepas, maka kalau cahaya aja tersedot pada objek tersebut gitu ya, pada bintang tersebut atau pada matahari tersebut, maka matahari tersebut akan menjadi gelap dan menjadi lubang hitam. Ya kan, kenapa gelap? Karena tidak ada cahaya yang bisa kita lihat gitu kan. Kan kita bisa melihat benda karena ada cahaya dari pantulan cahaya gitu atau cahaya sendiri bisa pantulan dari benda tersebut ke mata kita gitu kan ya. Kalau misalkan tidak ada cahaya, ya terlihatnya gelap aja gitu. Nah, kenapa bisa gelap gitu? Karena bahkan cahaya pun akan tertarik gitu oleh oleh suatu objek yang sangat masif ini gitu. Jadi ketika suatu objek itu sangat masif, cahaya pun akan tersedot oleh dia. Nah, inilah yang disebut dengan lubang hitam. Jadi lubang hitam itu tidak benar-benar berbentuk lubang sebenarnya, ya.
Nah, semua benda yang memasuki lubang hitam itu akan dihancurkan. Hanya tiga aja yang akan bertahan dalam lubang hitam, yaitu momentum sudut, muatan elektrik, dan massa ya. Jadi kalau yang lainnya itu akan hancur. Jadi semua benda yang masuk ke lubang hitam itu akan hancur. Nah, sebuah hipotesis mengenai keberadaan lubang cacing ya. Lubang cacing itu adalah sebuah struktur dalam ruang dan waktu yang dapat menghubungkan dua daerah yang berjauhan di alam semesta gitu. Jadi, misalkan kalau kita ingin melakukan perjalanan antar galaksi ya, yang mana sangat sulit dilakukan karena membutuhkan jutaan tahun cahaya gitu jaraknya. Jaraknya itu adalah jutaan tahun cahaya, artinya apa? Artinya kalaupun kita bergerak dengan kecepatan cahaya, kita membutuhkan waktu jutaan tahun gitu. Nah, jadi lubang cacing ini merupakan suatu struktur dalam ruang dan waktu yang menghubungkan dua daerah yang berjauhan di alam semesta. Jadi, ibaratnya kalau misalkan ada semut nih di dalam apel ya, kalau dia harus pindah dari titik A ke titik B, maka kan dia harus mengelilingi apel tersebut kan ke sebuah lintasan yang melengkung. Nah, adanya lubang cacing ini analogi ya. Adanya lubang cacing ini membolehkan si semut ini untuk langsung ke sini gitu, ke titik ini. Nah, begitu juga di alam semesta gitu. Jadi dua titik yang berjauhan yang kalau kita lewati dengan cara biasa maka akan membutuhkan jutaan tahun cahaya gitu ya. Tapi dengan adanya lubang cacing, eh, maka kita bisa melewatinya dengan lebih cepat gitu. Itu adalah teorinya. Nah, pada tahun 1962 dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan menghasilkan kesimpulan bahwa oh iya lubang cacing ini kan sebenarnya adalah ide dari Einstein ya. Ide dari Einstein. Nah, tapi pada tahun 1962 penyelidikan lebih lanjut mengenai lubang cacing ini ternyata lubang cacing ini tidak stabil sehingga tidak dapat dilewati. Jadi maksudnya tidak stabil itu dia tidak akan bertahan lama. Jadi kalaupun lubang cacing ini bisa ada, dia itu akan segera tertutup kembali gitu. Kemudian menurut penyelidikan gitu ya, lubang cacing ini membutuhkan materi negatif agar bisa dilewati dan juga kita harus merobek gitu ruang dan waktu gitu. Merobek ini dalam arti memposisikan kembali gitu ya agar bisa dibentuk gitu. Nah, menurut teori kuantum bahwa materi negatif itu sebenarnya ada gitu. Nah, robekan-robekan dalam ruang dan waktu juga bisa terjadi, tapi hanya dalam skala mikroskopik. Jadi kesimpulannya, lubang cacing itu bisa ada, ya bisa dibentuk, tapi dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, bisa nggak kita perbesar lubang cacingnya? Ya, bisa jadi, tapi masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui mengenai ini gitu. Contohnya apakah kita bisa membutuhkan apa kita bisa menghasilkan materi materi negatif yang cukup banyak gitu ya dan lain-lain banyak hal yang belum kita ketahui mengenai lubang cacing ini ya. Sekian pembahasan untuk video kali ini, semoga bisa dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.